Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video kali ini aku akan membawakan satu cerita kiriman dari Siska. Halo Siska, terima kasih ya udah ngizinin aku buat bawain cerita kamu di YouTube Black Diary. Ngomong-ngomong, ada pembahasan seru nih yang bisa kita jadikan bahan diskusi di kolom komentar. Cerita kali ini itu ada hubungannya dengan sebuah mitos yang berkembang menjadi sebuah tradisi atau budaya yang dilakukan sama masyarakat di sebuah daerah secara turun-temurun. Dan budaya atau tradisi tersebut ada hubungannya dengan sebuah mitos tentang perempuan bahu lawean. Lalu mitos itu dihubung-hubungkan dengan seorang ibu hamil. Jadi ibu hamil yang berdomisili di desa ini harus mematuhi beberapa peraturan, dan konon katanya peraturan itu bisa melindungi si ibu hamil ini dari sosok perempuan bahu lawean yang jelas itu bukan manusia. Sama halnya seperti apa yang dialami sama Siska. Siska yang tidak percaya dengan mitos itu, tiba-tiba dia berubah menjadi percaya karena dia sendiri mengalami hal tersebut saat dia tidak mematuhi aturan yang sudah dilakukan sama masyarakat daerah tempat tinggalnya secara turun-temurun. Wow, cerita ini seru banget. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Karena sudah sama-sama penasaran, jadi gak usah berlama-lama di intro, mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Perempuan bahu lawean. Siapa sih yang belum mengenal istilah perempuan bahu lawean? Aku jelaskan secara garis besarnya aja ya. Selengkapnya atau selebihnya kalian bisa cari sendiri di Google. Nanti kalian akan dijelaskan secara jelas sama Google tentang perempuan bahu lawean. Berdasarkan artikel yang aku baca, biasanya yang memiliki bahu lawean itu kebanyakan adalah seorang perempuan dengan ciri-ciri ada sebuah tanda lahir di bahu sebelah kirinya. Dan perempuan bahu lawean ini itu juga memiliki nama lain, yaitu perempuan pembawa sial. Kenapa kok sampai bisa disebut perempuan pembawa sial? Konon katanya apabila seorang perempuan yang memiliki tanda lahir bahu lawean, kehidupannya itu akan selalu sial dan akan mendatangkan musibah bukan hanya kepada dirinya sendiri, melainkan orang-orang yang ada di sekitarnya itu juga akan ikut merasakan. Jadi seorang perempuan bahu lawean ini kehidupannya itu selalu penuh dengan duka. Apalagi konon katanya apabila perempuan bahu lawean ini menikah dengan seorang pria, pernikahannya itu tidak bisa berlangsung lama karena pasangan prianya ini itu akan meninggal dunia secara mendadak. Ada beberapa tempat itu yang percaya kalau bahu lawean ini tuh harus dihindari, yang mengakibatkan banyak sekali perempuan bahu lawean itu nggak pede dengan dirinya sendiri dan dikucilkan dari kalangan masyarakat. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa mitos itu tidak benar karena takdir hanya Tuhan yang tahu. Jadi untuk kebenarannya wallahu alam. Apa yang aku sampaikan itu berdasarkan beberapa artikel yang percaya bahwa perempuan bahu lawean ini selalu membawa kesialan. Coba deh, kalian bisa tulis saja pendapat kalian di kolom komentar terkait perempuan bahu lawean. Atau mungkin kalian pernah mendengar cerita langsung dari seorang perempuan bahu lawean, atau kalian mengetahui sendiri dan punya pendapat lain, boleh kita diskusi yuk di kolom komentar. Soal perempuan bahu lawean, di desa tempat tinggalnya Siska
itu ada sebuah mitos yang sudah berkembang dan dipercaya secara turun-temurun sampai tercetus sebuah aturan yang akhirnya menjadi tradisi atau budaya di kalangan masyarakat desa tempat tinggalnya Siska. Dan sosok perempuan Bahulaweyan ini selalu dihubung-hubungkan dengan ibu hamil. Lah si ibu hamil ini sampai dibikinin beberapa aturan yang harus ditaati agar terhindar atau jauhlah dari sosok perempuan Bahulaweyan yang katanya juga itu bukan manusia. Siska yang awalnya gak percaya dengan mitos yang berkembang di tempat kelahirannya, tiba-tiba dia menjadi percaya setelah dia mengalami sendiri, di mana dia tidak mematuhi aturan itu sampai saking skeptisnya dia itu ikut suaminya merantau, tapi ternyata mitos itu ikut bareng dia sekalipun dia sudah merantau jauh dari desa kelahirannya. Percaya nggak percaya, Siska itu sendiri juga masih merasa aneh. Ternyata mitos ini benar adanya. Entah juga ini sugestinya doang atau gimana, Siska nggak paham. Sebenarnya kalau soal mitos ini, itu Siska udah dengar sejak dia masih kecil. Dia udah nggak asing lah dengan orang-orang yang membicarakan sosok perempuan Bahulaweyan. Apalagi ada ibu hamil di daerah tempat tinggalnya. Orang tuanya tuh bakal benar-benar seprotektif itu ke anaknya agar terhindar dari sosok perempuan Bahulaweyan. Nah, sebelum kita membahas apa yang terjadi sama Siska, mari kita flashback sebentar karena kita akan mengulik tentang sosok perempuan Bahulaweyan yang dimaksud sama Siska. Oke, jadi ceritanya kita flashback ke tahun 1960-an. Untuk informasi validnya, Siska sendiri kurang paham ya. 1960 berapa. Pokoknya di tahun itu, di desa tempat kelahiran Siska atau tempat tinggalnya Siska ini, kedatangan sebuah keluarga di mana terdiri dari ibu, bapak, dan 3 anaknya. Mereka itu merantau ke desa ini karena si bapak itu mendapatkan tugas untuk kerja di kayak usaha bosnya yang bercabang di desa ini. Siska tidak bisa sebutkan namanya karena usaha tersebut masih berjalan sampai sekarang. Dan Pak Sutri itu memiliki 3 anak, semuanya perempuan. Mereka itu berdomisili dari salah satu kota yang ada di Jawa Timur. Pindahlah mereka ke desa ini. Dan selama mereka menjadi warga lokal desa itu, mereka itu terkenal sebagai keluarga yang baik sekali. Ya baik, ya ramah, ya sopan. Apalagi ketiga anak mereka. Yang paling tua itu kita sebut saja namanya Mbak Ira. Yang paling muda atau yang paling bungsu itu kalau berdasarkan cerita warga itu namanya Cindy. Lah sedangkan yang nomor 2 ini namanya Simpang Siur. Jadi kita sebut saja Amalia atau Amel gitu lah, biar enak saat aku cerita ke kalian. Dan yang warga tahu saat keluarga ini pindah ke desa tempat tinggalnya Siska, si sulung ini masih berusia sekitar 16 tahun. Karena sekitar beberapa bulan setelah mereka pindah ke desa itu, si sulung ini merayakan ulang tahunnya yang ke-17. Dan keluarga itu terkenal sebagai keluarga yang berkecukupan. Jadi ketika Mbak Ira berusia 17 tahun, orang tuanya itu membuat semacam acara syukuran yang mengundang seluruh warga desa untuk datang ke rumah mereka, syukuran kayak potong tumpeng gitu loh.
atas bertambahnya usianya Mbak Ira. Tapi ada yang aneh setelah Mbak Ira ini berusia 17 tahun. Tiba-tiba keluarga tersebut dirundung dengan berita duka yang datangnya itu terus-menerus. Awalnya itu bermula dari si bapak dan si ibu. Dimana si bapak ini waktu itu mau pergi ke kondangan bersama si ibu. Tapi 3 anaknya nggak ikut. Ternyata di perjalanan menuju ke kondangan itu, si bapak dan si ibu mengalami kecelakaan. Dan dari kecelakaan itu, si bapak meninggal dunia di tempat, sedangkan ibu itu meninggalnya itu setelah dilarikan ke rumah sakit. Karena pada waktu itu mereka tinggal di daerah sini terkenal baik, akhirnya diberikan fasilitas pemakaman di tempat pemakaman umum warga desa itu. Jadi si Pak Sutri ini dimakamkan di desa itu. Tersisa 3 anak mereka. Terus datanglah orang-orang dari perusahaan tempat si bapak kerja. Dimana orang-orang itu bilang, kalau 3 anak si bapak ini sebenarnya nih ya, kalau berdasarkan cerita tuh sudah ditawarkan untuk pulang ke Jawa Timur, tapi mereka nggak ada yang mau karena mereka sudah terlalu nyaman tinggal di sini. Padahal itu belum ada 1 tahun katanya. Karena pihak perusahaan merasa kasihan dengan 3 anak ini, mereka dipersilahkanlah tinggal di rumah itu. Dan rumah itu memang diperuntukkan untuk mereka. Jadi dari kejadian meninggalnya orang tua mereka yang melakukan aktivitas yang berbeda dari aktivitas mereka sebelumnya. Akhirnya si sulung ini itu menjadi kepala keluarga, yang dimana dia harus bertanggung jawab atas kehidupan kedua adiknya. Dia mulai mencari pekerjaan, mulai dari membantu bertani di sawah orang, menjadi buruh pikul di pasar demi pasar yang dekat daerah situ. Pokoknya dia bisa ajalah menghasilkan uang untuk menghidupi kedua adiknya. Masih dia capek, dia tetap bersikeras nih, dia harus kuat, pokoknya dia harus bisa. Itu sangat diapresiasi sama warga. Warga merasa ini anak masih muda 17 tahun, cantik, pekerja keras pula, sayang pula sama 2 adiknya. Jadi warga itu kalau punya makanan lebih selalu dikasih ke 3 anak ini. Sampai pada suatu hari ketika si sulung yaitu Mbak Irah bekerja, dan akhirnya si Amel ini juga ikut jadi buruh pikul di pasar, tersisalah si Cindy. Untuk umurnya Cindy itu sebenarnya simpang siur ya. Ada yang bilang masih berusia 10 tahun, ada yang bilang sudah 12 tahun. Pokoknya ya masih seumuran anak-anak SD lah. Kalau kedua kakaknya kerja, si Cindy ini akan sendirian di rumah. Lah pada waktu itu Mbak Irah ini udah cerita ke beberapa tetangganya kalau si Cindy ini kondisi kesehatannya lagi menurun. Jadi lagi nggak enak badan, demam gitu loh ceritanya. Dan Cindy itu suka banget ngigau yang aneh-aneh. Tapi yang lebih aneh itu ketika Cindy cerita kalau dia ini selalu disamperin sama seorang perempuan yang dandanannya tuh kayak perempuan-perempuan di kerajaan gitu. Dan perempuan itu selalu mengajak Cindy. Cindy otomatis selalu menolak. Setiap kali ditanya nih ya, kamu mimpi buruk kali gitu. Enggak, itu enggak mimpi buruk. Tadi beneran dateng. Tapi Mbak Ira sama Amel itu tidak terlalu menghiraukan apa yang disampaikan sama Cindy. Sampai pada suatu ketika Mbak Ira dan Amel ini biasalah berangkat kerja. Lah Mbak Ira itu akan selalu pulang untuk nengok Cindy dan nyiapin makan siangnya Cindy.
Tapi pas waktu itu Mbak Ira pulang, Cindy itu sudah ditemukan meninggal dunia di atas tempat tidurnya dengan kondisi yang aneh banget. Kayak diserang hewan buas. Karena ada banyak cakaran di tubuhnya, terutama di area leher, yang mana itu lukanya lebih parah daripada luka yang lain. Mbak Ira yang melihat itu langsung teriak memanggil warga untuk minta tolong. Akhirnya Cindy dilarikan di rumah sakit. Tapi dokter pun bingung. Ya, pada zaman segitu mungkin belum ada kali yang namanya tes DNA atau pemeriksaan lebih lanjut. Jadi meninggalnya Cindy ini itu dihubung-hubungkan dengan hewan buas. Tapi kalau dicocok logi berdasarkan keterangan masyarakat, mengatakan bahwa gak pernah ada serangan hewan buas yang masuk ke rumah warga. Karena di daerah situ jarang, bahkan hampir gak pernah ada kasus serangan dari hewan buas. Sehingga meninggalnya Cindy ini itu menjadi pertanyaan besar di benak masyarakat dan di benaknya Mbak Ira maupun Amel. Akhirnya Cindy dimakamkan di sebelah makam orang tuanya. Kini tersisa Mbak Ira dan Amel. Mungkin karena masih shock ya dengan meninggalnya Cindy dan kedua orang tua mereka dengan rentang waktu yang tidak lama ya, membuat Amel ini kondisi kesehatannya ikut menurun, dimana Amel itu merasa kepalanya pusing sekali dan dia itu kerap mendengar suara-suara aneh. Mbak Ira yang tidak percaya dengan apa yang menjadi ceritanya Amel itu hanya beranggapan ya mungkin Amel ini kondisinya masih ngedown ya setelah meninggalnya orang tua mereka dan adik bungsu mereka. Jadi Mbak Ira hanya meminta Amel untuk istirahat. Nah habis itu dia kerja. Entah kenapa pas waktu kerja dia tuh sempat cerita sama beberapa buruh pikul yang ada di pasar itu kalau dia kepikiran banget sama adiknya. Akhirnya katanya nih kalau berdasarkan cerita yang berkembang ya, Mbak Ira ini disuruh pulang. Udah pulang aja tengok adikmu. Pulanglah Mbak Ira ke rumah. Setibanya Mbak Ira di rumah, pintu rumah ini kenapa terbuka lebar banget. Dan pas Mbak Ira mau masuk itu katanya ada angin kenceng sekali. Mbak Ira bingung. Akhirnya Mbak Ira memberanikan diri untuk masuk. Dan betapa kagetnya Mbak Ira ketika Mbak Ira melihat adik nomor 2-nya yaitu si Amel sudah meninggal dunia di area dapur. Jadi tubuhnya itu ada di atas meja makan dengan banyak sekali tancapan di badannya. Mbak Ira itu saking shocknya, dia tuh kalau berdasarkan cerita lagi nih ya, sempet diam dulu sebelum akhirnya teriak minta tolong ke warga. Amel pun dilarikan dulu ke rumah sakit, diperiksa, habis itu diserahkan untuk dimakamkan. Kini warga makin penasaran dengan dua kejadian yang menimpa keluarga ini setelah meninggalnya orang tua mereka. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama Cindy dan Amel? Apa yang menyerang mereka sampai mereka harus meninggal dunia dengan cara yang gak wajar seperti itu, yang membuat warga tuh makin bertanya-tanya. Di situ Mbak Ira berusaha ditenangin warga sampai Mbak Ira ini tuh saking gak kuatnya ya, meja makannya tuh sampai dikeluarin, kasurnya Cindy tuh juga dikeluarin karena dia udah gak sanggup melihat dua barang itu ada di dalam rumah. Karena di dua barang itulah adiknya meninggal dunia kan. Seiring berjalannya waktu ya, nggak terasa sudah sekitar bertahun-tahun lah lamanya Mbak Ira tinggal di situ, usianya 20 tahun. Mbak Ira ini terkenal cantik banget. Dia lebih cantik dari dua adiknya. Dan cantiknya itu sangat-sangat menonjol dari remaja di desa itu. Sebenarnya ada beberapa pria
yang ingin melamar Mbak Ira. Tapi Mbak Ira menyadari dia juga bukan anak dari keluarga yang berkecukupan. Kini dia harus menafkahi dirinya sendiri dari hasil menjadi buruh pikul di pasar. Sedangkan yang melamar itu rata-rata adalah anak saudagar, anak pengepul sayur di situ. Jadi kastanya itu berbeda jauh. Makanya Mbak Ira itu minder. Setiap ada yang datang ingin melamar, Mbak Ira tolak, sampai di usianya ke-20 tahun, hatinya itu diluluhkan sama seorang laki-laki, di mana laki-laki ini sebenarnya usianya tuh jauh lebih tua dari Mbak Ira. Ada berita yang mengatakan kalau laki-laki ini tuh berusia 35 tahun. Tapi dia itu terkenal sebagai pria yang mapan karena memiliki area perkebunan sayur di situ. Dan katanya Siska, area perkebunan sayurnya tuh masih ada sampai sekarang. Sebut saja namanya Mas Samsul. Mas Samsul ini itu juga tertarik dan terpikat sama sosok Mbak Ira. Dia berusaha mendekati Mbak Ira dengan cara yang berbeda mungkin dari laki-laki sebelumnya. Akhirnya Mbak Ira ini luluh. Mbak Ira yang luluh akhirnya menerimalah lamaran dari Mas Samsul. Mereka menikahlah menggunakan adat Jawa dengan suasana yang sangat-sangat meriah. Soalnya kan Mas Samsul ini terkenal orang kaya di situ. Dia punya kebun sayur. Secara nggak langsung derajatnya Mbak Ira diangkat sama Mas Samsul. Keluarganya Mas Samsul itu sangat welcome sama Mbak Ira. Dan Mbak Ira merasa dia bersyukur sekali diterima di tengah-tengah keluarga suaminya. Dia mendapatkan orang tua baru yang sangat menyayangi dia. Apalagi Mas Samsul ini itu adalah anak sematawayang yang sangat disayang sama kedua orang tuanya. Jadi begitu Mas Samsul sudah menemukan jodohnya, acara pernikahannya itu dibuat meriah banget. Warga itu berdatangan menghadiri acara pernikahannya Mas Samsul sambil membawa hasil bumi. Oh, jadi dulu itu kalau kondangan nggak pakai amplop yang diisi uang, apalagi amplop yang cuma diisi 2.000 nggak dikasih nama, dimasukin situ bisa dapat makan gratis. Saya siapa di sini yang pernah kayak gitu? Janganlah ya. Tapi kalau di desanya Siska pada zaman itu, datang ke kondangan itu pakai hasil bumi. Ada yang bawa pisang, ada yang bawa padi, ada yang bawa sayur mayur, ada yang bawa buah-buahan atau umbi-umbian. Nanti mereka akan disambut dengan ya mungkin kayak sinden, karawitan, wayang. Itu masih ada loh kata Siska sampai sekarang. Setiap kali ada seseorang yang menggelar acara pernikahan, khitanan, atau selamatan, syukuran, ulang tahun, pasti ada wayang, sinden, jaranan, karawitan. Itu pasti ada, kayak paket komplit gitu loh. Pokoknya ceritanya warga nih ya, acara pernikahannya Mbak Ira ini meriah banget. Dan Mbak Ira pada waktu menikah itu dirias sama seorang perias pengantin yang sangat sesepuh di situ dan terkenal riasannya tuh manglingin. Jadi di daerah kelahirannya Siska itu memang ada keluarga yang secara turun-temurun menjadi makeup pengantin. Mulai dari cangganya, buyutnya, kakeknya, orang tuanya, sampai sekarang itu keturunan berapa itu masih ada. Dan katanya ada beberapa ritual yang dilakukan sama si perias pengantin ini sebelum merias kliennya. Entah pada zamannya Mbak Ira ini dipegang generasi keberapa, pokoknya itu terkenal sesepuh di situ. Kalau ada orang nikah pasti beliau dipanggil. Beliau nggak pernah matok harga, tapi beliau tuh sangat diseganin. Karena diseganin tuh terkadang masyarakat tuh kalau ngasih dikit sungkan. Beliau datang merias Mbak Ira. Dan pada zaman itu
masyarakat itu katanya masih awam dengan yang namanya Bahulaweyan. Tapi setelah orang ini merias Mbak Ira, lalu kayak kalian tahu yang namanya ini nggak sih? Orang habis ngerias biar mangglingin itu ada yang kayak itu loh, asapnya itu disebul ke badannya si pengantin itu biar terlihat mangglingin. Lah setelah si orang ini menyelesaikan ritual merias Mbak Ira, orang ini ngomong ke orang tuanya Mas Samsul kalau Mbak Ira itu merupakan perempuan Bahulaweyan. Karena masyarakat masih awam dengan yang namanya Bahulaweyan, mungkin bertanya lah ke si sepuh ini, "Pripun Mbah, apa itu Bahulaweyan?" Ya mungkin dijelaskan sama orang itu bahwa Bahulaweyan itu begini. Lah, karena Bahulaweyan itu masih awam di sana, mereka tidak terlalu menghiraukan perihal Bahulaweyan. Tapi ada orang yang mengatakan kalau Bahulaweyan ini harus diwaspadai. Jadi nantinya setelah menikah harus ada ritual sebelum si pengantin laki-laki dan si pengantin perempuan kubu-kubu, katanya begitu. Ya udahlah, orang tuanya Mas Samsul mencoba kayak mentaati, menuruti gitu loh, karena kan untuk kebaikan anak mereka juga. Jadi setelah acara pernikahan mereka berlangsung nih ya, mereka itu menggelar semacam acara wayang di mana masyarakat bisa lihat lagi. Tapi di situ Mbak Ira sama Mas Samsul ini dimandikan dan acaranya itu tengah malam. Sedangkan desa ini kalau tengah malam itu hawanya dingin banget. Yang datang aja kalau kata neneknya Siska itu sampai pakai baju yang tebal saking pengennya lihat wayang. Cuman karena wayang ini diselenggarakan berbarengan dengan ritual itu, warga kan nggak pernah ngelihat ritual ini tuh di situ, nggak pernah ada. Adanya di pernikahan Mas Samsul. Jadi warga itu kayak dapat informasi baru. Oh, ternyata ada ya istilah kayak gini. Oh, ada ya ritual seperti ini. Karena Siska ngedapetin ceritanya ini dari neneknya. Neneknya tuh antara inget gak inget. Pokoknya waktu itu ada ritual aja, dimana si Mas Samsul sama si Mbak Ira ini dimandikan menggunakan air kembang. Nah pada waktu itu neneknya Siska hadir. Saya pingin banget nonton wayang. Pada zaman segitu hiburan masyarakat ya cuma wayang ini. Karena warga awam ya tadi seperti aku sebutkan, jadi warga nggak terlalu menghiraukan. Oh ya udahlah, mungkin itu buat kebaikan mereka. Dan setelah dimandikan, Mas Samsul sama Mbak Ira tuh udah nggak keluar rumah sama sekali. Ya mungkin mereka melakukan malam pertama mereka, we never know. Setelah wayang ini habis nih ya, kelar nih pementasannya, warga pulang ke rumah masing-masing. Neneknya Siska juga udah lupa itu selesainya jam berapa. Sampai kehidupan mereka itu berjalan normal-normal aja. Tapi pernikahan mereka itu tidak berlangsung lama, kata neneknya Siska. Sekitar beberapa minggu setelahnya, Mas Samsul itu tiba-tiba ditemukan meninggal dunia di perkebunannya. Mas Samsul pada waktu itu minta izin ke Mbak Ira untuk ngecek kebunnya. Nggak tahu kenapa ada banyak sekali laporan dari pekerjanya kalau kebunnya itu seperti mendapat serangan dari seekor babi. Tumben-tumbenan babi masuk ke desa mereka. Dan nggak ada tuh yang memelihara babi di situ. Karena adanya laporan tersebut, ditambah itu mau mendekati musim panen, Mas Samsul kan khawatir ya. Makanya dia minta izin buat pergi ke kebun sore. Dan kalau berdasarkan cerita, itu katanya hampir menjelang surup. Mas Samsul yang nggak pernah pergi ke kebun jam-jam segitu membuat Mbak Ira khawatir. Apalagi Mas Samsul seorang diri. Ada cerita juga yang berkembang, itu katanya Mbak Ira udah nyuruh Mas Samsul buat ngajak beberapa pegawai cowoknya, tapi Mas Samsul nggak mau. Ada juga yang Mas Samsul tuh pokoknya banyak lah, versinya tuh banyak. Sampai Mas Samsul ini nggak pulang-pulang.
Tengah malam nggak pulang-pulang, dicek sama warga nih ya. Mbak Ira kan akhirnya minta tolong tuh ke ibu mertuanya, bapak mertuanya, dan warga untuk nyari Mas Samsul. Itu kebun udah disusurin, pojok ketemu pojok, Mas Samsul nggak ada. Tapi di keesokan paginya, ketika karyawan-karyawannya Mas Samsul mau bekerja di kebun itu, mereka terkejut sekali ketika di tengah-tengah perkebunannya Mas Samsul ditemukan tubuhnya Mas Samsul yang sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Bingunglah warga di situ. Sampai orang tuanya Mas Samsul itu teringat dengan simbah perias pengantin yang mengatakan kalau Mbak Ira ini adalah perempuan bahulawean yang mana itu adalah perempuan pembawa sial. Kemungkinan orang tuanya Mas Samsul ini udah diceritain banyak sama simbah itu. Orang tuanya Mas Samsul nggak percaya, sekarang jadi percaya dan bilang sama masyarakat kalau meninggalnya Mas Samsul itu adalah kesalahannya Mbak Ira. Soalnya Mbak Ira adalah perempuan bahulawean, perempuan pembawa sial. Mbak Ira di situ akhirnya jadi bahan gunjingan masyarakat. Masyarakat jadi merasa bahwa Mbak Ira ini pembawa malapetaka. Jangan-jangan meninggalnya keluarganya itu ya karena dia pembawa sial. Ditambah pada waktu itu Mbak Ira ternyata hamil muda, hamil anaknya Mas Samsul. Akhirnya jenazahnya Mas Samsul dimakamkan, dan setelah itu Mbak Ira diusir dari rumah Mas Samsul, rumah yang dibelikan sama orang tuanya Mas Samsul. Mbak Ira baliklah ke rumah lamanya. Ternyata baru aja beberapa hari dia tinggal di rumah lamanya itu, perusahaan yang dulu tempat bapaknya bekerja itu bilang kalau Mbak Ira nggak boleh tinggal lagi di sini. Soalnya rumah ini mau ditempatin sama pegawai yang baru. Lah pikirnya kan Mbak Ira udah nggak butuh rumah ini, soalnya kan udah menikah. Makanya rumah ini diberikan ke pegawai yang baru yang mau ditugaskan di desa itu. Mbak Ira merasa hidupnya hancur banget. Terus ada juga nih seorang nenek-nenek yang mengaku teman Mbak Ira, dimana Mbak Ira tuh akan menceritakan semuanya ke si nenek ini. Katanya si nenek ini ya kalau cerita ke Siska, Mbak Ira waktu itu cuma dikasih waktu beberapa hari sebelum dia meninggalkan rumah ini. Mbak Ira bingung banget harus kemana. Sedangkan orang tuanya Mas Samsul itu masih nggak terima atas meninggalnya anaknya yang sangat mendadak dan sangat aneh. Entah apa yang dilakukan orang tuanya Mas Samsul membuat warga itu geram banget sama kehadirannya Mbak Ira. Akhirnya warga menghampiri Mbak Ira di rumah dinas itu. Mbak Ira dipaksa keluar dan Mbak Ira dihakimi sama warga. Mbak Ira digunjing banyak orang dan warga itu jadi percaya. Warga kan zaman segitu kan pemikirannya belum seluas sekarang ya. Jadi berdasarkan satu omongan aja warga itu bisa percaya. Apalagi warga desa. Pola pemikirannya itu tidak se-open minded masyarakat kota. Jadi dari satu omongan aja mereka sudah gampang tersulut emosi. Mbak Ira itu bukannya dibiarkan keluar dengan selamat dari desa ini, malah Mbak Ira itu paham kan kalian? Sama warga sekitar. Dan itu dilakukan di tengah-tengah hutan. Jadi kalau mau menuju ke desanya Siska itu melewati sebuah alas. Ya, alas itu kan hutan ya. Dan di tengah-tengah alas itu Mbak Siska menghembuskan nafas terakhirnya di tangan masyarakat desa ini. Ada orang yang bilang sebelum Mbak Siska benar-benar tidak berdaya saat Mbak Siska itu, kok Mbak Siska sih, Mbak Ira ya say, sempat bersumpah serapah
di mana seluruh ibu hamil yang ada di kampung ini tidak akan pernah melihat bayinya lahir ke dunia. Merinding aku. Awalnya warga nggak percaya dengan sumpah serapah itu. Dan kalian tahu, setelah Mbak Ira ini kan badannya itu kan ada banyak versi. Katanya itu dimakamkan tanpa batu nisan. Ada juga yang ditenggelamkan di sebuah sungai. Jadi kayak dikasih pemberat terus ditenggelamin gitu aja. Entahlah yang benar yang mana. Jadi versinya kan banyak, makanya kan jadi mitos. Lah awalnya warga kan nggak percaya nih dengan sumpah serapah itu. Sampai beberapa tahun ke depan adalah ibu hamil di situ. Dan ada sekitar banyak kasus. Lebih dari 7 kasus pokoknya. Ya sekitar 7 kasus lah. Ibu hamil yang bayinya itu tiba-tiba hilang. Jadi ibu hamil ini itu di mimpinya dia tuh melahirkan. Tapi pas dia bangun, tiba-tiba di kakinya nih ya, ari-ari bayinya tuh udah keluar, tapi gak ada, gak tahu kemana. Gara-gara itu akhirnya muncullah aturan-aturan yang dikhususkan untuk ibu hamil di desa tersebut. Katanya kalau nggak dilakukan, hal itu bisa terjadi. Lalu gimana ceritanya aturan ini bisa diterapkan dan siapa yang mencetuskan aturan itu? Setelah terjadi kasus-kasus aneh pada ibu hamil, setelah Mbak Ira meninggal dengan cara seperti itu, warga akhirnya kompak manggil seorang sebutannya ya, dukun iya, sesepuh iya, supranatural iya, tapi bukan asli dari desa itu. Jadi harus manggil dari desa sebelah. Dipanggillah orang ini ke desa itu. Baru aja orang ini menginjakkan kaki di jalan masuk desa ini, orang ini udah bilang begini, desa ini penuh dengan kutukan. Siapa yang terlahir di desa ini gak akan pernah bisa terlepas dari kutukan itu. Sekalipun orang ini berusaha keluar sejauh mungkin dari desa tersebut. Warga makin merinding gak sih dengar omongan kayak gitu? Merinding dong, kita aja merinding, tahu gak sih? Habis itu orang ini masuk lah. Orang ini minta diantarkan ke tempat Mbak Ira ini diantarkan. Dan orang ini kayak memegang area tanah di situ sambil membaca sesuatu. Tiba-tiba kayak ada yang mendorong beliau. Beliau tuh sampai terpelanting dan keluar cairan merah dari mulutnya. Beliau bilang nggak apa-apa. Beliau cuma ngeka gini, terus minta diantar di perumahan warga. Masuklah orang ini ke area perumahan warga desa. Warga desa tuh khawatir banget. Dan mereka kini berpindah menyalahkan orang tuanya Mas Samsul. Orang tuanya Mas Samsul gak terima. Makanya orang tuanya Mas Samsul manggil simbah itu. Karena warga meyakini bahwa yang bertanggung jawab itu ya orang tuanya Mas Samsul. Kamu harus tanggung jawab, kamu harus cari solusi. Dipanggillah simbah ini. Mbak ini datang ke situ melihat satu persatu wajah orang-orang di sana, dan Mbah ini bilang kalau mereka semua adalah orang-orang yang sangat jahat sekali. Entah semua kejadian itu ada hubungannya sama Mbak Ira atau tidak, setidaknya masyarakat tidak boleh berbuat seperti itu kepada seseorang. Kayak berlaku seperti Tuhan. Mbah ini pun marah. Sampai akhirnya Mbak ini bilang, seluruh ibu hamil di sini ketika usianya masuk menginjak 3 bulan itu harus dilakukan yang namanya ruatan. Jadi si ibu hamil ini akan dimandikan menggunakan air sumur dari 7 sumur yang dicampur dengan 3 butir air kelapa, di mana yang kulitnya itu masih merah, dicampur dengan 7 macam kembang.
Dan nantinya si ibu hamil ini saat dimandikan itu hanya menggunakan kain kafan yang dililit di tubuhnya. Itu harus dipatuhi. Nah nanti setelah dimandikan, si ibu hamil ini sebelum masuk rumah itu harus menginjak tanah. Nah tanah itu adalah tanah di mana Mbak Ira dibegitukan sama warga. Jadi harus diambil itu tanahnya, kayak ditata di latar gitu. Si ibu hamil ini kedua kakinya harus menginjak tanah itu sebelum masuk ke dalam rumah. Dan untuk bepergian kemana-mana itu tidak disarankan sampai waktunya melahirkan. Dan bahkan bayinya setelah lahir nih ya, 3 bulan ke depan belum boleh dibawa keluar dari desa. Kalaupun harus pergi untuk periksa, bajunya itu harus dikasih apa namanya? Apa ngarani? Aku duwe kok. Namanya tuh bangil. Bangle. Apa ambune gak enak tapi rek. Ini loh rek. Kayak akar-akaran gitu loh. Aku lupa namanya apa. Ini apa ini namanya? Ambune gak enak. Ambune tuh kayak koran majalah baru. Aku kan nggak suka ya dengan bau koran atau majalah yang masih baru. Nah ini tuh baunya kayak gitulah kurang lebih ya. Nggak tahu ini namanya apa. Bangle. Apa sih rek jenenge? Kalian aja yang tulis di kolom komentar ya. Aku punya ini karena anakku sempat sawan kemarin. Habis itu harus dikasih cemiti dan ditaruh di dalam bajunya pas di area perut. Karena aroma itu bisa mengkamuflase aroma bayi yang ada di dalam kandungan katanya. Jadi si sosok bahu lawean itu tidak akan pernah tahu kalau si orang ini lagi hamil. Karena dendam itu akan selalu menghantui masyarakat turun-temurun. Jadi keturunannya pun gak akan pernah bisa lepas dari sumpah serapah si perempuan bahu lawean. Terus di rumah yang ada orang hamilnya ini, sekitarnya itu harus ditaburin uyah grosok. Jadi benar-benar harus ditabur mengelilingi rumah. Bukan hanya uyah grosok aja, tapi juga belerang dan arang dari dupa. Jadi dupa itu kan kalau dibakar dia kan akan jadi abu tuh, ya kan? Lah abunya itu dikumpulin, ditaburin mengelilingi rumah. Dan setiap hampir menjelang surup, rumah yang di dalamnya ada orang hamil harus menyalakan dupa minimal 3 batang. Itu harus ditaruh di depan rumah, ditaruh di sebuah tungku pokoknya. Terus dikasih sesajen. Jatuhnya kayak agak ke arah ini ya, agak ke arah klinik gitu ya. Jadi ada beberapa macam bunga, telur ayam kampung, kopi pahit, rokok yang sudah dinyalakan. Itu harus ditaruh di depan rumah. Terus di tengah-tengahnya ada tungku yang ono dupane tadi. Entah kenapa kalau masyarakat melakukan apa yang disampaikan sama simbah ini, kejadian seperti sebelumnya itu nggak terjadi. Benar-benar kayak merasa dilindungi. Dari situ kan akhirnya diterapkan tuh, ada tuh satu keluarga yang di dalamnya ada ibu hamil. Coba diterapkan dan itu berfungsi. Terus si ibu hamil ini tidurnya juga di atas bantalnya tuh harus dikasih kaca dan gunting kecil. Benar-benar berfungsi. Bayinya juga bisa lahir dengan selamat. Kalau biasanya kita hamil itu kan 7 bulan tuh ada yang namanya 7 bulanan kan. Kalau di desa ini nggak boleh ada acara 7 bulanan. Jadi 7 bulanan itu dihindarin. Cuma acara 3 bulanan itu pun cuma
disuruh mandi doang sama injek tanah doang. Nggak ada yang namanya kayak syukuran-syukuran gitu, nggak ada. Soalnya itu bisa mengkamuflase. Kurang lebih aturan itu akhirnya ditaatin sama masyarakat secara turun-temurun. Sampai sebuah kejadian itu terjadi sendiri sama Siska. Siska ini tipe orang yang skeptis dengan hal-hal seperti itu. Apalagi yang berbau mitos. Mitos itu kan kebenarannya masih dipertanyakan ya. Siska yang udah skeptis, apalagi sama mitos-mitos seperti ini, makin gak percaya dia. Sampai dia menikah dan hamil anak pertamanya setelah 3 bulan menikah. Siska seneng banget akhirnya dia hamil anak pertama. Soalnya dia tuh sempet takut gitu loh kalau sampai hamilnya itu harus nunggu lama. Karena mertuanya tuh pengen banget cepet-cepet nimang cucu. Dan ini adalah cucu pertama mertuanya. Kalau dari orang tuanya Siska mah ini cucu ketiga. Siska benar-benar menjaga dengan sangat-sangat baik kandungannya. Siska yang asli dari desa itu udah mendengar tentang rumor ini jauh saat dia masih kecil tuh. Dia udah gak asing lah dengan mitos ini, dengan rumor itu dan lain sebagainya. Tapi saat dia hamil, dia ini kan pola asuhnya ya seperti pola asuh gen milenial ya. Dimana pola asuhnya tuh pemikirannya lebih maju berdasarkan omongan dokter, nggak terlalu menghiraukan apa yang disampaikan sama ibunya. Tapi ibunya tuh selalu bilang begini, nggak bisa sis, kamu kan lahir di sini, ya kamu harus mentaati peraturan itu. Siska yang geram banget ya dengan pernyataan ibunya. Waktu itu dia hamil 2 bulan. Dia tuh kan pengen ngadain syukuran 3 bulanan. Sama ibunya dilarang. Nggak boleh ngadain syukuran. Kamu cuma boleh mandi. Habis itu nginjek tanah. Nanti kita lakuin lah ritual yang biasanya dilakukan sama orang-orang situ kalau ada yang hamil di rumahnya. Siska selalu membantah ibunya. Siska bilang, udah bu, jangan terlalu kudet. Mertuanya juga ngasih tahu kan. Siska sama suaminya ini pek nggowe ya, ngepek tonggo dewe. Mertuanya juga sama seperti ibunya, selalu mengingatkan Siska perihal tradisi atau budaya yang sudah dilakukan secara turun-temurun, terkhusus untuk ibu hamil. Jangan sis, jangan. Udah nurut aja, nurut. Siska mulai bete lah di situ. Apalagi ditambah suaminya ini mau dipindah tugaskan ke kota sama kantornya. Siska makin bete. Dia nggak betah, bener-bener kayak aduh yang ibuku udah kayak gini, orang tuamu kayak gitu, kamu jangan pindah dong. Ya gimana, nggak bisa. Dia harus mentaati peraturan perusahaan. Ya udahlah. Akhirnya Siska memilih untuk mengalah. Jadi pas acara dia 3 bulanan itu nggak ada syukuran. Cuma dimandiin, disewain wayang, sinden, karawitan, sama jaranan. Habis itu dia injek tanah masuk rumah. Dan rumahnya tuh moleh bau dupa. Karena ibunya tuh selalu menyalakan dupa ketika mau masuk waktu surup. Dia yang gak suka sama aroma dupa sering banget kayak ngomong ke ibunya, aduh bu, udah deh stop kayak gini. Lah terus aku tadi juga lupa nyebutin ya, setiap harinya sesajen itu harus diganti kan dengan rutin. Nah telurnya itu harus diceplok. Kalau pas diceplok di depan rumah itu benar-benar harus di depan rumah ya. Dan telurnya itu harus jatuh ke tanah. Nah kalau telurnya berwarna hitam artinya ibu hamil ini tuh bisa menjadi targetnya. Dan itu telurnya itu katanya harus ditambah. Biasanya itu kan harus diletakkan 1 telur saja. Tapi kalau ternyata pas mau diganti telurnya diceplok jatuh ke tanah warnanya hitam, itu harus ditambah 2. Katanya itu untuk penguat. Ada nih satu hari di mana itu selesai acara 3 bulanannya Siska. Telurnya itu pas diceplok nih ya sama ibunya, dipecah gitu, tek.
warnanya hitam. Panik lah di situ ya kan keluarganya Siska. Sampai cari telur ayam kampung itu di desa sebelah. Sedangkan waktu surup tuh mau deket banget. Perjalanan kalau mau masuk ke desanya dia kan harus ngelewatin hutan tuh. Kata masnya yang nyariin telur buat Siska itu, katanya tuh perjalanan tuh kayak jauh banget, terus kayak ada angin aneh, hawa aneh, terus tiba-tiba ada burung dares berterbangan. Masnya tuh takut, tapi alhamdulillah bisa sampai ke rumah dengan selamat membawa telur itu, dengan harapan Siska ini nggak jadi targetnya. Siska yang melihat keanehan keluarganya tuh makin aneh gitu loh. Kenapa sih kok keluargaku ikutan percaya dengan hal-hal seperti itu? Sampai alhamdulillah telurnya tuh udah nggak hitam lagi. Setiap kali diceplok itu nggak hitam lagi. Nah kini usia kehamilannya Siska itu masuk di usia 5 bulan. Ya kan, kandungannya udah 5 bulan. Dia mulai agak rewel nih bayinya, kayak pingin banget deket sama suaminya. Siska bilang sama ibunya, "Bu, aku mau ikut suamiku aja ke kota. Siapa tahu dengan aku ke kota itu sosok nggak ikut aku, Bu," gitu. Aduh Siska, jangan. Udah kamu harus betah-betahin lah sampai anakmu lahir, sampai anakmu udah umur 4 bulan kamu mau ikut suamimu terserah, kata ibunya. Siska udah bener-bener geram banget ya kan. Dia nggak bisa jauh dari suaminya. Sampai pas waktu video call itu dia nangis-nangis, mohon-mohon ke suaminya buat dijemput. Akhirnya suaminya luluh lah. Pas waktu libur kerja suaminya pulang ngejemput Siska, sampai mohon-mohon ke ibunya. Ibunya bingung ya kan. Akhirnya dipanggil sesepuh ini. Katanya tuh bisa, pokoknya Siska harus menjalankan apa yang dijalankan di desa. Siska hanya bilang iya, tapi pada kenyataannya saat tiba di kosan, Siska tidak menjalankan itu. Siska berpikir nggak mungkin lah sosok itu ikut dia sampai ke kota, kan jaraknya jauh, pasti capek. Ini kadang perlu kita bahas juga di kolom komentar. Tapi pada kenyataannya Siska mengalami gangguan-gangguan yang aneh banget di kehidupannya. Dia kan nggak menjalankan apa yang dijalankan ibunya di rumah, ya kan? Seperti menyalakan dupa, naburin uyak grosok, belerang, dan serbuk dupa di kosannya dia. Karena ya dia takut juga mengganggu tetangga-tetangga kosan. Akhirnya udah dia bersikap biasa aja. Sampai pada suatu ketika dia itu sama suaminya cari makan malam. Awalnya dia yang enjoy pindah ke kota, ya kan? Melihat suasana kota, melihat dunia yang baru dari dunia dia tuh happy, enjoy. Tapi dia tuh tiba-tiba bisa melihat seorang perempuan yang aneh banget wujudnya. Jadi seluruh badannya tuh gosong, bahkan sampai wajahnya tuh juga gosong. Rambutnya tuh seperti tidak beraturan, ada yang putus, ada yang panjang, ada yang pendek, pokoknya aneh banget. Nah, seseorang itu seperti ngikutin Siska. Awalnya tuh Siska ngeliatnya di alun-alun tempat dia cari makan sama suaminya. Terus tiba-tiba pas Siska mau masuk kos, seseorang itu ada di luar kosnya, di luar pagar kosnya gitu. Siska awalnya kayak mungkin dia halusinasi. Terus suaminya tuh kayak nggak lihat. Suaminya Siska tuh nggak bisa ngelihat apa yang dilihat sama Siska. Dan itu berlangsung berhari-hari. Apalagi ketika suaminya ini shift siang. Shift siang, malam kan dia sendirian. Suaminya baru tiba di kosan tuh jam 11 malam. Tiba-tiba tuh kayak ada yang gedor-gedor pintu kosannya dia. Terus hawa dingin tuh tiba-tiba masuk ke dalam kosannya dia. Lah kini Siska jadi khawatir dengan keselamatan dirinya dan janinnya. Dia udah gak kuat, dia cerita ke suaminya. Akhirnya suaminya nyuruh Siska buat telepon ibunya. Siska takut dimarahin sama ibunya. Dia teleponlah ke ibunya. Dia ceritain ke ibunya. Ibunya langsung tanya begini ke Siska, "Sis, kamu gak ngelakuin ritual yang biasanya kita lakuin di rumah?" "Enggak, Bu, soalnya ini kosannya itu kan berdempetannya, takutnya bau dupa ini mengganggu penghuni kos yang lain." Ibunya langsung nyuruh Siska, "Kamu cepetan pulang sekarang, Sis." Intinya Siska disuruh pulang.
karena ibunya bilang kamu dalam bahaya, pulang kamu nak. Dia diskusi lah sama suaminya. Akhirnya Siska diantar pulang sama suaminya. Dan Siska mengaku perjalanan pulang tuh kayak berat banget. Plus perutnya tuh kayak sakit, kayak ada ngecengkrem gitu loh. Dan Siska pun tiba di rumah itu barengan sama waktu Surup mau datang. Siska langsung ditarik ibunya masuk ke dalam rumah. Dan perutnya Siska tuh langsung diusap pakai air bunga yang udah didoakan. Ternyata sebelum Siska tiba, ibunya ini sudah konsultasi sama sesepuh yang keturunan dari orang yang dulunya memberikan aturan ini untuk warga desa. Jadi habis diusap pakai air bunga itu sama ibunya tuh kayak komat kami, nggak tahu komat kami apa. Perutnya Siska udah nggak sakit lagi. Ya udah biasa aja gitu. Dan akhirnya pintu rumah, jendela semua ditutup, semua orang berkumpul di ruang tengah. Percaya nggak percaya, rumahnya Siska itu kayak diterjang angin badai. Dan itu cuma terjadi di rumahnya Siska. Lah Siska itu dicat sama teman kampungnya, rumahnya tuh seberangan sama rumah dia. Dimana temennya bilang kalau di atas atap rumahnya Siska itu kayak ada pusaran angin. Terus ada burung gagak warna hitam gitu nangkring di atas rumahnya Siska. Tapi tak berselang lama burung gagak itu berjatuhan dan meninggoy. Terus angin itu hilang gitu aja setelah azan maghrib berkumandang. Pas waktu mereka, orang tuanya Siska, keluarganya Siska keluar, Siska nggak boleh keluar tuh. Mereka kaget pas ngelihat burung gagak itu meninggoy di halaman depan rumahnya Siska. Langsung disapu, dibuang, dibakar. Siska awalnya skeptis, gak percaya dengan hal-hal seperti ini. Sampai dia mengalami sendiri, dia percaya bahwasanya kutukan itu akhirnya bahwa kutukan ini itu akan selalu melekat di tubuh masyarakat asli kelahiran desa itu. Sekalipun dia sudah pindah jauh dari desa itu, aturan ini tidak pernah bisa terlepas dari kehidupannya. Karena ya sepertinya kutukan itu akan selalu mendarah daging di keturunan orang-orang yang asli masyarakat desa situ. Percaya nggak percaya, tapi ini Siska sendiri yang mengalami. Sampai Siska memberanikan diri membagikan cerita ini kepada aku, lalu aku share ke kalian. Alhamdulillah anaknya lahir dengan selamat, berjenis kelamin laki-laki, dan sekarang tuh usianya mau berapa tahun, berarti mau 3 tahun ya. 24, 25, iya mau 3 tahun anaknya. Jadi pas anaknya lahir itu dia benar-benar nggak keluar rumah sampai anaknya itu berusia 5 bulan. Dia baru berani ajak anaknya main gitu, kayak di alun-alun desa atau nongkrong di mana. Selama anaknya masih kecil nih ya, sampai umur 3 bulan itu anaknya nggak pernah dibawa keluar rumah. Paling cuma caring di pagi hari, habis itu dibawa masuk. Siska pun nggak pernah aktivitas di luar rumah. Percaya nggak percaya ya, ternyata kejadian seperti ini itu terjadi loh. Dan aturan-aturan seperti itu juga berlaku beneran loh. Wow. Menurut kalian gimana? Coba kalian saja yang berpendapat di kolom komentar terkait ceritanya Siska ini. Atau bahkan kalian pernah mendengar tentang aturan-aturan yang serupa ya. Biasanya kan di setiap daerah tuh memiliki aturan yang berbeda-beda. Apalagi untuk ibu hamil, ya kan? Ibu hamil yang ada di tanah Jawa itu pasti nggak lepas dari yang namanya mitos, hal-hal berbau horor, berbau setan, demit, apalah itu ya kan. Kalian yang pernah merasakan saat hamil terus disuruh bawa ini, disuruh nyepitiin bawang putih, tidur harus begini begitu ya. Pernah kan pasti mengalami, aku pernah.
Antara percaya nggak percaya, terkadang tradisi-tradisi itu terasa kayak nyata fungsinya. Itu tadi loh, di setiap daerah tuh pasti ada tradisinya masing-masing. Coba deh ceritain juga tradisi versi daerah tempat tinggal kalian di kolom komentar. Aku tidak bisa berkomentar banyak terkait ceritanya Siska ini, soalnya ya ini cukup kompleks gitu loh ceritanya, berkaitan dari sebuah kejadian muncul menjadi mitos, lalu menjadi tradisi yang dipercaya secara turun-temurun agar terhindar dari malapetaka. Wallahu alam. Kalian saja ya yang berpendapat di kolom komentar. Terus untuk Siska, terima kasih banyak ya Siska atas izin yang telah diberikan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Buat kalian yang belum support aku, ayo klik tombol subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan saat aku upload video. Terus berikan pendapat kalian dan sapa aku di kolom komentar, karena sapaan dan doa-doa dari kalian adalah semangat buat aku untuk selalu upload video menemani hari-hari kalian. Jangan lupa like video aku dan share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton. Aku Desi, pamit undur diri dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.